Part 4 yaitu tentang biolistrik. Pengertian biolistrik, kelistrikan dan kemagnetan pada tubuh makhluk hidup. Karena saya pemakalah, biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh, titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Kelistrikan merupakan sesuatu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya kita tidak terlalu banyak memikirkan hal tersebut. Listrik yang dihasilkan dalam tubuh berfungsi mengendalikan dan mengoperasi saraf, otot, dan berbagai organ. Sistem saraf pada tubuh manusia. Sistem saraf adalah mekanisme yang memungkinkan tubuh bereaksi terhadap perubahan pada berbagai lingkungan eksternal dan internal yang senantiasa terjadi. Sel saraf bekerja dengan cara menimbulkan dan menjalarkan impuls potensial aksi. Impuls dapat menjalar pada sebuah sel saraf tetapi juga dapat menjalar ke sel lain dengan melintasi sinaps. Penjalaran impuls melintasi sinaps dapat terjadi dengan transmisi elektrik atau transmisi kimiawi. Sistem saraf mengintegrasikan dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi jaringan lain dalam tubuh. Jaringan saraf terdiri atas macam-macam jenis sel, neuron, dan sel glia yang berasal dari neuropital embrional. Sistem saraf otonom terdiri atas neuron preganglionik yang meninggalkan sistem saraf pusat melalui akar ventral dari saraf segmental sebelum mengadakan sinapsis dengan neuron postganglionik yang menuju ke efektornya. Komponen koordinasi saraf yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan bagian sistem saraf yang mengkoordinasikan semua fungsi saraf. Sistem saraf pusat terdiri atas otak. Manusia terdiri atas dua belahan yaitu otak kiri dan otak kanan. Sumsum tulang belakang. Otak manusia terdiri atas dua belahan yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri mengendalikan tubuh bagian kiri. Otak dibagi menjadi 4 macam yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi. Sistem saraf sadar adalah saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat reseptor yaitu ke pusat motoris pada cerebrum. Sistem saraf tidak sadar adalah saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Sistem saraf otonom mengontrol kegiatan organ-organ dalam. Sistem hormon adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Sistem indera merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan reseptor atau penerima rangsangan. Alat indera merupakan reseptor yang peka terhadap perubahan lingkungan dan rangsangan. Indera penglihatan, indera pembau, indera pengecap, indera peraba, dan indera pendengaran. Mekanisme kelistrikan pada sistem saraf. Aliran listrik pada sel saraf manusia tepatnya terjadi pada membran plasma. Membran plasma merupakan suatu lapisan yang terdiri dari lemak dan protein. Membran plasma berfungsi untuk menghantarkan muatan listrik. Muatan listrik yang terdapat pada membran plasma berada pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Pentingnya konsentrasi ion dalam tubuh manusia pada proses rangsangan. Konsentrasi ion dalam dan di luar sel ini merupakan suatu model potensial istirahat pada waktu sama dengan 0, di mana ion K akan melakukan difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga pada saat tertentu akan terjadi membran dipol atau membran dua kutub di mana larutan dengan konsentrasi yang tadinya rendah akan kelebihan ion positif. Kebalikan dengan larutan yang konsentrasinya tinggi akan mengalami kekurangan ion sehingga menjadi lebih negatif. Peristiwa kelistrikan pada jantung. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang diantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung, yaitu sendiri yang disebut autorhythmicity. Terdapat dua jenis khusus sel otot jantung, yaitu sel kontraktil dan sel otoritmik. Sel oritmik jantung merupakan sel otot khusus yang berbeda dari sel saraf dan sel otot.
rangka di mana sel aritmit yang jantung tidak memiliki potensial istirahat. Pada otot jantung, ion Na+ mudah bocor sehingga setelah repolarisasi, ion Na+ akan masuk kembali ke sel disebut depolarisasi spontan. Perbedaan sistem kerja EEG, EKG, dan EMG. EEG, kondisi pikiran seorang siswa ketika berpikir menghitung atau ketika berpikir menulis, bahkan ketika siswa tidak memberikan sesuatu yang dapat diketahui dengan cara melakukan sebuah evaluasi yaitu menggunakan EEG. EKG, elektrodiografi, adalah pencatatan potensial bioelektrik yang dihasilkan jantung. EMG, pemeriksaan EMG adalah pemeriksaan yang berguna untuk menegakkan diagnosis penyakit susunan saraf tepi dengan cara merekam gelombang potensial melalui rangsang elektrik volume sangat rendah. EMG adalah proses merekam aktivitas elektrik dari otot untuk menentukan apakah sedang melakukan kontraksi atau tidak. Konsep magnetoreseptor dan elektroseptor pada makhluk. Magnetoreseptor adalah suatu rangsangan yang memanfaatkan medan magnet dalam aktivitasnya. Elektroreseptor merupakan pengembangan dan modifikasi dari gulat sisi atau lateral lain. Pemberian listrik yang rendah di sekitarnya dapat menimbulkan respon yang luar biasa pada elektroreseptor tersebut. Proses kelistrikan pada balut listrik. Organ penghasil listrik pada balut listrik tersusun dari sel saraf dan sel otot yang telah mengalami perubahan penting. Bentuk organ listrik seperti piringan kecil yang memproduksi lendir tersusun dan menyatu menghadap arah yang sama memuat 150 atau 200 piringan. Belut hanya akan mengeluarkan daya listrik jika menerima pesan dari otot syaraf yang langsung mengaktifkan cairan elektrositnya. Ketika semua volume pada setiap piringan menyatu, maka torpedo mampu menghasilkan 220 volt dan belut listrik mencapai 650 volt. Belut listrik akan menghasilkan listrik ketika merasa terancam dan saat akan makan. Akibat sol listrik atau disambar petir pada tubuh makhluk hidup. Bahwasanya kesentrum adalah pengertian sehari-hari menyentuh benda elektronik yang sedang aktif. Pada bagian logamnya yang terjadilah tersentrum. Shock listrik atau kejutan listrik adalah suatu nyeri pada saraf sensoris yang diakibatkan aliran listrik yang mengalir secara tiba-tiba melalui tubuh. Secara fisika, kesentrum electric shock adalah terjadinya kontak antara bagian tubuh manusia dengan suatu sumber tekanan listrik yang cukup tinggi sehingga mampu mengakibatkan arus listrik melalui tubuh manusia, tepatnya melalui otot. Kejadian shock listrik merupakan kejadian timbul secara kebetulan. Petir adalah pelepasan muatan yang terjadi antara awan, dalam awan atau antara awan dengan tanah. Pencegahan terhadap shock listrik. Yang pertama, semua alat listrik harus mempergunakan 3-wire cord atau kabel 3 urat dan dihubungkan ke ground secara memadai. Yang kedua, menggunakan sumber arus DC. Yang ketiga, diberikan pendidikan keterampilan tentang penggunaan alat-alat listrik. Yang keempat, pendidikan terhadap bahaya shock dan teknik proteksi yang baik. Konsep magnet dan kemagnetan pada tubuh makhluk hidup. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan dapat menarik benda lain. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang sama bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan kutub-kutub yang berbeda didekatkan akan saling tarik-menarik. Gaya magnet ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik seperti elektron dan proton. Kehidupan makhluk hidup di bumi sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Perkembangan peradaban manusia juga tidak terlepas dari penemuan magnet, mulai dari speaker, telepon, televisi, bel rumah, dan berbagai peralatan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh kemagnetan pada migrasi beberapa hewan. Migrasi dalam kehidupan dapat didefinisikan sebagai pergerakan musiman yang dilakukan secara terus-menerus dari suatu tempat ke suatu tempat. Yang pertama, migrasi burung, elang, dan burung layang-layang melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung ini menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Migrasi ikan salmon. Diketahui ikan salmon melewati sungai Fraser di Kanada dapat kembali ke sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Migrasi ikan penyu.
Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Migrasi lobster duri merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Magnet pada bakteri. Magnetotaktik bakteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard P. Blackmore pada tahun 1975. Ayat Al-Quran dan hadis tentang biolistrik. Surah Al-Baqarah ayat 164. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi wal arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabatin wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi laayatil qaumi ya'qilun. Part selanjutnya.